Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya sebuah konflik yang terjadi di belahan dunia lain, entah di mana, tiba-tiba bisa nentuin isi piring makan kita di sini? Nah, kali ini kita akan bedah rantai peristiwa yang ternyata saling nyambung dan cukup mengejutkan, menghubungkan sebuah perang regional dengan krisis di dapur kita. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Mungkin kita sering mikir, konflik di sana kan jauh, nggak akan ada pengaruhnya buat kita. Tapi kenyataannya, sistem global kita ini tuh udah kayak jaring laba-laba yang super terhubung dan ternyata rapuh banget. Yuk kita coba tarik benang merahnya satu persatu dan lihat kemana ini semua akan membawa kita. Analisis kita hari ini pusatnya ada di lokasi yang kelihatannya kecil tapi luar biasa strategis. Namanya Selat Hormuz. Ini bukan sekedar selat biasa ya. Ini tuh ibaratnya urat nadi utama perekonomian dunia. Kalau ada gangguan sekecil apapun di sini, efek getarnya bisa terasa di seluruh planet. Kenapa sepenting itu? Jawabannya ada di angka ini, 20%. Coba bayangin ya, 1 dari setiap 5 barel minyak yang dipakai buat gerakin mobil kita, pabrik dan rumah kita di seluruh dunia, itu harus lewat selat yang sempit ini. Setiap hari. Jadi kalau sampai ada penyumbatan di sini, artinya 1/5 pasukan energi dunia bisa macet total dalam sekejap. Oke, sekarang mari kita selami lebih dalam. Dampak pertama yang paling cepat terasa dari gangguan di Selat Hormuz itu adalah guncangan langsung ke pasar energi global. Ini adalah domino pertama yang jatuh, yang memicu semuanya. Coba lihat grafiknya, gila kan? Lonjakannya itu cepat dan drastis banget. Harga minyak mentah langsung meroket hampir 2 kali lipat dalam waktu yang sangat singkat. Ini bukan lagi sekedar angka di layar berita loh, ini adalah guncangan biaya energi yang tiba-tiba dirasakan oleh semua negara di dunia. Biasanya kan kalau dengar harga minyak naik, reaksi pertama kita, waduh, harga bensin naik lagi nih. Tapi kalau kita cuma berhenti di situ, kita salah besar. Kenaikan harga energi ini ternyata cuma pemicu awal dari sebuah reaksi berantai yang efeknya jauh lebih besar, yang merembet langsung ke sistem pangan kita. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembahasannya. Gimana caranya guncangan energi tadi bisa merambat dan, jujur aja, mengacaukan setiap tahap dalam sistem pangan kita. Mulai dari sawah petani sampai makanan di piring kita. Diagram ini benar-benar ngejelasin keseluruhan efek domino itu dengan sangat jelas. Coba kita ikuti alurnya bareng-bareng. Di sebelah kiri, kita lihat pemicunya, konflik yang menutup selat. Terus perhatiin deh, gimana dampaknya mengalir kayak gelombang, dari produksi, ke pengolahan, distribusi, sampai akhirnya menghantam daya beli kita di meja makan. Ini tuh kayak peta dari krisis yang lagi kita bahas. Domino pertama di sistem pangan yang kena, produksi. Biaya pupuk, yang ternyata sangat bergantung pada gas alam, langsung jebret, meroket. Belum lagi sekitar 20-30% ekspor pupuk dunia yang lewat selat itu jadi macet total. Bahkan biaya buat mengairi sawah pun jadi ikut naik. Coba bayangkan jadi petani di seluruh dunia, tiba-tiba dihadapkan sama biaya produksi yang mustahil buat ditanggung. Biar lebih kebayang, coba kita dengarkan kata-kata dari CEO salah satu produsen pupuk terbesar di dunia. Ini bukan lagi spekulasi atau teori, ini adalah peringatan keras dari orang yang ada di garis depan industrinya. Sebuah konflik di satu sudut dunia benar-benar memukul fondasi produksi pangan global. Oke, setelah dari ladang, masalahnya nggak berhenti. Justru makin parah di rantai pasokannya. Biaya untuk mengolah makanan, misalnya buat menggiling gandum atau menjaga sayuran tetap dingin di gudang, semuanya melonjak karena harga energi. Terus biaya pengiriman, baik itu lewat laut pakai kapal atau di darat pakai truk, ikut meroket. Setiap langkah untuk bawa makanan dari petani ke toko jadi jauh lebih mahal dan penuh risiko. Tadi kita sudah lihat bagaimana sistemnya jadi remuk, sekarang mari kita bicara tentang dampaknya ke kita, ke orang-orang biasa. Gimana sih semua ini terasa di dompet dan di meja makan kita sehari-hari? Nah, ini data yang penting banget. Ternyata ada hubungan matematis yang jelas antara harga minyak dan harga belanjaan kita. Data ini nunjukin kalau setiap guncangan harga energi itu secara langsung diterjemahkan jadi tagihan belanja yang lebih mahal buat setiap keluarga. Ini bukan lagi masalah abstrak, ini soal uang real dari kantong kita. Dan inilah pilihan yang, jujur aja, menyakitkan. Yang harus dihadapi banyak keluarga. Saat anggaran makin tipis, mereka terpaksa beralih. Dari makanan yang bergizi seperti buah, sayur, dan protein, ke makanan yang lebih murah tapi cuma padat kalori, seperti produk-produk olahan, gula, dan lemak. Ini adalah pilihan untuk bertahan hidup, yang sayangnya mengorbankan kesehatan. Dampak dari pergeseran pola makan ini sangat mengerikan, terutama buat mereka yang ada di tahap perkembangan paling kritis. Kekurangan gizi pada anak-anak dan ibu hamil itu bisa menyebabkan kerusakan kognitif dan fisik yang nggak bisa diperbaiki lagi.
Ini menciptakan luka jangka panjang untuk generasi mendatang. Oke, kita udah lihat betapa rapuhnya sistem kita. Pertanyaan pentingnya sekarang, terus kita harus gimana? Apa kita pasrah aja? Tentu enggak. Ini bukan soal pasrah, tapi soal membangun pertahanan. Mari kita lihat rencana aksinya. Solusinya ternyata bukan cuma tugas satu pihak. Ini kerjaan keroyokan. Seperti yang digambarkan di sini, kita butuh aksi yang terkoordinasi di 3 tingkat sekaligus, dimulai dari lingkungan terdekat kita, diperkuat oleh kebijakan nasional, dan didukung oleh kerjasama internasional. Di tingkat paling dasar, semuanya bisa dimulai dari kita sendiri dan komunitas kita. Dengan pemahaman gizi yang lebih baik, kita bisa bikin pilihan yang lebih cerdas, bahkan saat anggaran terbatas. Inisiatif keren seperti pertanian di perkotaan juga bisa jadi benteng pertahanan lokal loh, menyediakan makanan segar yang nggak terlalu bergantung sama rantai pasokan global yang rapuh itu. Naik ke level berikutnya, pemerintah punya peran super krusial. Mereka yang harusnya membangun benteng pertahanan, seperti punya cadangan biji-bijian strategis untuk menstabilkan harga saat ada guncangan. Penting juga untuk nggak bergantung pada satu negara saja untuk impor, dan yang terpenting, investasi untuk ningkatin produksi pangan di dalam negeri. Plus, jaring pengaman sosial yang fleksibel itu kunci buat melindungi warga yang paling rentan. Dan terakhir, di panggung dunia, kita nggak bisa lagi main sendiri-sendiri. Kita butuh kerjasama global yang benar-benar solid. Sistem peringatan dini harus diperluas, nggak cuma soal pangan, tapi juga pupuk dan energi. Perlu ada aturan yang mengikat biar negara-negara nggak panik dan tiba-tiba melarang ekspor. Dan menempatkan cadangan pangan kemanusiaan di titik-titik rawan bisa menyelamatkan banyak nyawa saat krisis berikutnya datang. Jadi pelajaran utamanya adalah ini. Keterhubungan global kita itu ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi membawa kemakmuran, tapi di sisi lain membawa kerentanan yang luar biasa. Krisis ini sudah menunjukkan dengan telanjang betapa rapuhnya sistem pangan kita. Pertanyaannya sekarang bukan lagi jika guncangan berikutnya datang, tapi kapan? Dan setelah kita bongkar semua ini, pertanyaannya balik lagi ke kita. Apakah kita benar-benar akan lebih siap